Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, terlebih dahulu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang tak terkira jumlahnya kepada kita, dalam keadaan kita tidak layak dan tidak pantas untuk menerima limpahan nikmat tersebut. Maka kita mohon semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa mencurahkan hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur, pandai bersabar, dan selalu beristighfar. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita akan sama-sama mengulas sedikit tentang tafsir surat Ad-Duha. Tafsir surat Ad-Duha. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas sekelumit tentang makna tafsir Al-Fatihah, maka sekarang kita akan bahas tafsir surat Ad-Duha. Kira-kira kenapa teman? Kok langsung ke Ad-Duha? Nah, jadi biasanya mungkin orang dari belakang, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, terus ke depan. Saya pilih Ad-Duha ini karena jemaah sekalian rahimakumullah, para Rasulullah SAW membagi Al-Quran itu menjadi 4 bagian. Yang pertama disebut dengan At-Tiwal, atau As-Sab'ut Tiwal, 7 surat yang panjang-panjang. 7 surat dari Al-Baqarah, Al-Imran, dan seterusnya 7 surat ini. Kemudian setelah itu namanya Al-Mi'in. Mi'in itu surat-surat yang ayatnya lebih dari 100 ya, atau kurang sedikit lah gitu. Pokoknya sampai 100-an. Kemudian setelah Al-Mi'in, yang ketiga, kelompok surat yang ketiga adalah Al-Mathani. Al-Mathani. Al-Mathani ini disebut Al-Mathani karena banyak pengulangan makna-makna ayat di bagian kelompok ayat ini. Kemudian yang keempat Al-Mufassal. Jadi ada istilah At-Tiwal, kemudian Al-Mi'in, ada Al-Mathani, dan Al-Mufassal. Nah, yang kita bahas ini yang bagian Al-Mufassal. Al-Mufassal itu juga nanti dibagi 3. Al-Mufassal itu dibagi 3. Pertama Al-Mufassal yang panjang, kemudian Al-Mufassal yang pertengahan, Al-Mufassal yang pendek. Sebagian ulama menjelaskan bahwa Al-Mufassal itu mulainya dari surat Qaf. Ada lagi yang mengatakan surat Al-Hujurat sampai An-Naba. Juz 30 juz sama itu. Kemudian yang mufassal pertengahan itu dari An-Naba sampai Ad-Duha. Baru yang mufassal pendek itu Ad-Duha sampai An-Nas. Nah, jadi saya pilihkan Ad-Duha ini karena kita mau bahas yang mufassal pendek. Mufassal pendek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha. Wa di situ artinya demi. Demi itu kata sumpah. Demi waktu duha. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan makhluknya, ini ada catatannya jemaah. Kita tidak boleh
menggunakan makhluk sebagai sumpah dalam ucapan kita. Jadi kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan bahwa makhluk tersebut memiliki keagungan. Tapi kita tidak boleh menggunakan makhluk sebagai sumpah. Jadi kita kalau bersumpah ya dengan nama Allah, ya, dengan nama Allah. Tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Ini bagian yang perlu kita pahami. Kemudian surat At-Duha itu punya sababun nuzul, sebab turun. Ya, jadi kita tahu sebagian ayat Al-Qur'an itu ada yang punya sebab turun. Misalnya ada suatu peristiwa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu berkaitan dengan peristiwa tersebut. Ada yang sebagian ayat lain tidak ada sebab turunnya, langsung Allah berikan kepada Rasulullah SAW tanpa ada latar belakang tertentu. Nah, surat Ad-Duha ini punya sebab turun, sababun nuzul. Dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu ketika Rasulullah SAW ini sakit. Ya, kalau sakit itu sesuatu yang diharapkan atau tidak, jemaah? Tidak diharapkan. Ya, jelas sakit, beliau sampai tidak bisa bangun untuk sholat. Ya, di sini riwayatnya falam yaqum lailataini aw thalathan, sehingga beliau tidak bisa bangun untuk sholat ya selama 2 hari atau 2 malam atau 3 malam. Jadi tampaknya zahir dari nas atau redaksi ini, Rasulullah SAW tidak keluar rumah. Ya, biasanya kan keluar untuk sholat di Masjidil Haram. Tapi ini selama 2 malam atau 3 malam beliau tidak keluar rumah untuk sholat ya, di masjid di dekat Ka'bah. Karena keadaan beliau seperti itu, tiba-tiba ya ada seorang wanita datang. Faja'athum ra'ah. Ada seorang wanita mendatangi beliau kemudian berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Nah, kira-kira kalau panggilan seperti ini dari orang muslim atau dari orang kafir? Orang kafir. Karena ya para sahabat yang beriman dengan beliau pasti memanggilnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ya, kalau ada yang manggil Muhammad itu biasanya tuh orang-orang Badui, orang Arab Badui pedalaman ya, yang hidupnya nomaden, pindah-pindah, itu biasanya ya perilakunya, perangainya itu memang agak kasar. Ya, karena mereka hidup di padang pasir yang keras ya, tandus, sehingga ya perang itu berpengaruh pada perilaku mereka. Sehingga kalau manggil Rasulullah SAW itu kan ada ya dalam beberapa riwayat itu ya Muhammad, nah gitu, panggil nama aja gitu biasanya. Nah, di sini laki-laki ini berkata, ya, wahai Muhammad, sesungguhnya aku berharap bahwa syaitanmu itu telah meninggalkanmu. Jadi setanmu itu sudah meninggalkan kamu. Ini bisa dipahami kan jemaah ya? Maksudnya apa kira-kira setan di sini maksudnya? Allah atau Jibril yang memberikan wahyu. Jadi kisahnya memang pada saat itu Rasulullah SAW tidak menerima wahyu. Ya, beberapa waktu ya tidak ada wahyu baru yang turun kepada beliau. Dan boleh jadi sakitnya beliau ini memang disebabkan oleh perasaan berat. Ya, setelah mendapatkan beberapa kali pengalaman, ya, mendapatkan wahyu ya dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril, maka beberapa waktu ini beliau tidak mendapatkan wahyu itu lagi. Maka boleh jadi itu menjadi beban ya bagi beliau sehingga beliau pun sakit. Maka ya wanita ini pun mengatakan begitu. Ya, aku berharap setanmu telah meninggalkanmu. Ya, sebab aku melihat, aku memperhatikan dia tidak datang kepadamu ya sejak 2 atau 3 hari ini, 3 malam ini. Gitu
gitu, nggak kelihatan keluar masjid, nggak keluar masjid. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini, surat Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha dan demi malam ketika sudah menjadi tenang gelap gulita, Rabbmu tidaklah meninggalkanmu dan juga tidak membencimu. Jadi ini menjadi bantahan atas ucapan wanita tadi. Jadi surat ini diturunkan untuk membantah ucapan wanita tadi yang mengatakan apa, Rasulullah SAW itu ditinggalkan ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau malaikat Jibril. Nah, ini latar belakang kisah dari surat Ad-Duha ini. Maka jemaah sekalian Allah, sekarang kita sedikit merenungkan ya, Ad-Duha, waktu duha dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah sumpah. Ini menunjukkan duha itu waktu yang sangat agung. Tentunya ya, kalau kita baca beberapa ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang itu sebagai waktu beraktivitas. Ya. Kira-kira kenapa siang itu membuat kita bisa beraktivitas kerja, belajar, pergi kemana-mana di waktu siang? Kita bisa mudah melakukan aktivitas di waktu siang. Pertama karena ada cahaya, ya kan? Cahaya terang. Kalau misalnya gelap, kita mau pergi-pergi misalnya nggak ada ini kan, kita juga khawatir. Ya, gerak kita akhirnya menjadi terbatas kalau gelap. Jadi pertama di situ ada nikmat cahaya. Kemudian di waktu duha ini kita juga mendapatkan apa? Selain cahaya, mendapatkan apa? Kehangatan panas matahari yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jemaah sekalian rahimakumullah, kalau saja misalkan posisi matahari dengan bumi itu lebih dekat sedikit aja, misalnya 1 kilo aja, ya, atau berapa lah, pokoknya lebih dekat aja, maka tentu ini akan membuat atau menyebabkan suhu bumi itu menjadi meningkat dan kita bisa hancur. Tapi kalau matahari juga jauh aja gitu ya, akan menjadi lebih dingin. Maka waktu duha ini ya, salah satu nikmat yang perlu kita renungkan, kehangatan panas matahari yang kita rasakan itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya. Dan ini sangat bermanfaat untuk tumbuh-tumbuhan. Ini kalau udah di ilmu alam ini pembahasannya udah berlembar-lembar gitu kan. Berlembar-lembar, ada proses fotosintesis segala macam gitu ya. Jadi ini salah satu bahan untuk kita bertafakur tentang ciptaan Allah. Dan yang menarik lagi, zaman ini baru-baru ini saya baca nih, saya dapatkan. Jadi kemarin ini saya sempat mengisi kajian tentang bahaya HP untuk santri-santri. Nah, saya cari artikel di internet begitu. Ternyata jemaah sekalian Allah, dari gadget, alat-alat gadget yang kita gunakan seperti ini juga termasuk, itu ada namanya blue light, sinar biru yang terpancar dari perangkat-perangkat ini. Dan blue light, sinar biru yang alami, ya saya baca itu di artikel ya, wallahu alam, mudah-mudahan bukan hoax gitu ya, karena ini juga bukan latar belakang pendidikan saya. Tapi sinar biru alami itu juga terdapat pada sinar matahari. Ada blue light-nya. Nah, pengaruh sinar biru ini pada tubuh kita itu dia akan memancing keluarnya hormon tertentu yang membuat tubuh kita terdorong untuk beraktivitas. Sedangkan kalau sudah mulai gelap, matahari terbenam gitu ya, berkuranglah cahaya matahari ini, maka itu juga seperti tanda tubuh kita menangkap berkurangnya blue light ini, sehingga mengeluarkan hormon yang memancing kita untuk untuk istirahat. Jadi ya ternyata ada pengaruhnya pada tubuh kita ya, gerak ritmis, bioritme ya bahasanya gitu ya, bioritme, aturan atau gerak di dalam tubuh, proses dalam tubuh kita ini yang dipengaruhi oleh sinar matahari ini. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, tentunya ini kalau itu baru dibahas masalah sinar
kehangatan, kemudian ada kandungan blue light-nya. Belum lagi kalau misalnya tadi proses pergerakan bumi dan matahari ini juga perlu sesekali waktu kita renungkan ya, tapi nggak perlu saya perpanjang ya. Nanti malah saya jadi saintis, saya bukan ustadz gitu ya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu nikmatnya yang didapati oleh makhluk-makhluknya secara umum. Ya, nikmat matahari dan seterusnya ini kan didapatkan oleh semua makhluk secara umum. Ya. Maka jemaah sekalian, pasangan dari waktu duha ini walaili idza saja, demi malam ketika dia sudah menjadi tenang, sunyi, senyap dan gelap gulita. Ya, semakin malam, larut malam semakin gelap, semakin senyap. Ya. Dan kalau tadi saya berkurang blue light sehingga tubuh kita terpancing untuk istirahat. Makanya kan kalau sebagian orang enaknya tidur itu kan kondisi lampu padam. Ya, karena ini lampu juga ada blue light-nya sebenarnya, katanya begitu. Ya. Jadi lebih membuat badan kita nyenyak tidur. Dan tentunya ini juga merupakan nikmat. Kita bayangkan kalau misalkan kondisi di bumi itu siang terus. Ya, kita bayangkan ya mas, nggak ada malamnya. Ya, atau malam terus. Ya. Dan nanti di akhir zaman ini akan terjadi. Di akhir zaman ini nanti akan terjadi. Maka ini perubahan siang atau duha menjadi malam. Perubahan ini juga merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa di satu waktu beraktivitas, di satu waktu bisa beristirahat. Nah, ini menunjukkan jemaah sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala maha besar rahmatnya kepada makhluk-makhluknya. Ya, tidak cuma sebagian manusia, tapi seluruh manusia itu mendapatkan perhatian Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah dengan fasilitas, segala macam fasilitas di muka bumi ini. Yang tidak terhitung, yang fasilitas, berbagai macam fasilitas yang Allah sediakan di muka bumi ini. Ini adalah nikmat yang berlaku umum. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, pada ayat berikutnya Allah menyebutkan nikmat khusus atau rahmat khusus. Di surat Al-Fatihah kita belajar ada Ar-Rahman, ya, yang mengandung makna memiliki rahmat yang mencakup, melingkupi seluruh makhluk. Ar-Rahim, yang memiliki rahmat khusus bagi orang-orang yang beriman. Maka ini penjelasannya. Nah gitu, kalau Al-Fatihah itu kan apa? Inti, pokok kandungan Al-Quran. Maka surat Ad-Duha ini, dalam ayat ini sebenarnya sedang menjabarkan apa? Rahmat Allah di dalam nama Ar-Rahman dan rahmat Allah di dalam nama Ar-Rahim. Apa rahmat khusus itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tidaklah Rabbmu meninggalkanmu dan juga tidaklah Dia membencimu. Meninggalkan dan membenci. Hubungannya apa? Kalau kita misalkan ya, kita tinggalkan orang, apa itu berarti kita benci orang itu? Meninggalkan. Kan umum ya, ada orang yang meninggalkan orang lain karena memang dia benci. Tapi kalau misalnya bisa jadi apa? Karena suatu keperluan, akhirnya anak-anaknya ditinggal misalnya, atau keluarganya ditinggal, sahabatnya ditinggal karena suatu keperluan, tidak mesti karena dibenci. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini menafikan dua hal ini sekaligus. Allah Subhanahu wa taala tidaklah meninggalkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak membencinya. Artinya apa? Tidak meninggalkan berarti apa? Diperhatikan. Tidak membenci berarti apa? Disayang. Nah, boleh jadi jemaah sekalian Allah di sini ada kaitannya antara terputusnya wahyu beberapa waktu, ya. Kita bahasanya gini, perumpamaannya gini. Misalkan ada teman atau kerabat lama nggak hubungi kita, ya. Akhirnya kita merasa, ini ada apa ya gitu ya kan, berat dirasa gitu kan ya, putus komunikasi. Nah, seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala pun
ya, seakan-akan ingin menjelaskan bahwa terputusnya wahyu selama beberapa waktu itu bukanlah tanda bahwa ia meninggalkan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, juga bukan tanda bahwa dia membencinya. Tentunya karena ada suatu hikmah. Wallahu a'lam, saya belum mendapatkan penjelasan ya dari para ulama kenapa wahyu terputus pada saat itu. Ya, beberapa waktu ya. Tentu ada hikmahnya, segala sesuatu itu memiliki hikmah. Jadi di sini kalau Rasulullah SAW tidak ditinggalkan oleh Allah, berarti dia mendapatkan perhatian. Ya, kalau misalnya seluruh manusia diperhatikan oleh Allah, maka khususnya Rasulullah SAW, ya makhluk yang paling mulia, berhak untuk mendapatkan perhatian dari Allah dan juga mendapatkan sayang atau rahmat, ya, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentunya jamaah sekalian Allah merupakan kedudukan manusia yang sangat agung sekali ketika dia tidak ditinggalkan, ya, diperhatikan oleh Allah, juga tidak dibenci tapi disayang, dicintai oleh Allah. Ini merupakan apa? Kedudukan manusia yang sangat tinggi sekali. Dan apakah ini hanya diperuntukkan bagi Rasulullah SAW? Tentunya tidak, jemaah sekalian. Pelajarannya adalah semakin seseorang mengikuti petunjuk beliau, maka orang itu juga memiliki kadar tertentu dari perhatian Allah dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kadar perhatian Allah dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulnya tidak ditinggalkan, tidak dibenci. Maka orang-orang yang mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkan bagian dari ayat ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai bagian dari orang-orang itu, ya, yang mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan karunia bagi Rasulullah SAW di dunia. Karena begitu agungnya, ya, kedudukan ini, tapi ternyata ada yang lebih baik. Ya. Kalau di dunia tadi beliau diperhatikan, disayang, dicintai. Ternyata ada yang lebih baik lagi, jamaah sekalian Allah, daripada kedudukan di dunia yang seperti ini. Yaitu apa? Pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Dan benar-benar akhirat itu lebih baik bagimu daripada al-ula. Al-ula maknanya di sini adalah dunia. Ya. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Bahwa kalau engkau di dunia ini tidaklah aku tinggalkan, tidak aku benci, maka nanti keadaanmu di akhirat, ya, akan lebih baik dari apa yang engkau dapatkan selama di dunia ini. Ini artinya jamaah sekalian Allah, ya, konteksnya kan tadi kan Rasulullah terputus wahyu, itu membuat beliau merasa berat sampai beliau sakit. Ya. Jadi kalau di dunia ini ya selalu akan ada hal-hal yang membuat kita apa? Susah, sempit, membuat kita sedih, membuat kita tidak nyaman, membuat kita gelisah. Boleh jadi begitu. Ya, keadaan dunia itu akan selalu berputar, ya, kan seperti roda begitu. Maka tentunya keadaan dunia yang seperti ini ya tentu akan jauh berbeda dengan keadaan di akhirat yang benar-benar. Di akhirat itu tidak ada yang namanya di surga, ya, maksudnya tidak ada lagi namanya kesempitan, kesusahan, kelelahan, kegelisahan dan seterusnya. Maka ini yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa akhirat itulah yang lebih baik bagimu. Sehingga jemaah sekalian Allah, kalau kita misalnya mengatakan bahwa ini lebih baik daripada ini, maka tentu kita pilih yang mana? Yang lebih baik, gitu. Ya, yang lebih baik. Ini menunjuk sebuah cara persuasi jemaah sekalian Allah, ya, agar kita dengan cara apa? Kita digambarkan keadaan, ya, di masa depan yang lebih baik. Jadi kalau misalkan ada keterangan, ya, mengenai keadaan akhirat, ini kan berarti kan di masa mendatang, ya, di masa mendatang. Dan akhirat, benar-benar akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Berarti kan akhirat ini di masa mendatang. Kalau saya membahasakan, ya,
saya punya istilah, ini ibaratnya kita sedang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Memiliki orientasi ke akhirat. Gitu. Ditarik. Kenapa? Karena di depan kita. Ya, kalau kita berada di depan ditarik namanya. Ya. Rasulullah SAW ini sedang ditarik. Ya. Supaya apa? Menuju akhirat. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Di sini kita pahami tadi walal akhiratu maknanya adalah benar-benar akhirat itu. Ya, adalah lebih baik bagimu daripada dunia. Ada tafsiran lain bahwa akhirat yang dimaksud adalah keadaanmu yang akan datang. Jadi lebih umum lagi. Ya, keadaanmu yang akan datang di dunia maupun di akhirat. Jadi penjelasan ringkasnya, para ulama mengatakan bahwa Rasulullah SAW keimanan beliau itu nggak pernah turun. Keimanan Rasulullah SAW dan juga para nabi itu tidak pernah turun, selalu dalam keadaan naik terus, seperti itu. Sehingga di sini dikatakan bahwa keadaanmu yang kemudian itu lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya, al-ula. Berarti al-ula itu yang sebelumnya. Gitu. Ini salah satu makna dari walal akhiratu khairul laka minal ula. Walaupun memang yang kita pahami secara langsung akhirat, ya berarti akhirat, ya. Akhirat. Jadi lebih khusus sifatnya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa akhirat itu lebih baik? Ya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala lebih baik bagimu daripada dunia. Dijelaskan pada ayat setelahnya. Apa? Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan benar-benar Rabbmu akan memberimu apapun yang kamu inginkan sampai engkau ridha. Ridha berarti itu apa? Maksudnya ridha itu puas, ya. Puas. Jadi apapun yang diinginkan itu nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ibaratnya kalau kita misalnya ya keinginan apapun pokoknya dikasih semuanya, nah gitu. Ya. Tapi apakah itu di dunia atau di akhirat? Kapan Allah Subhanahu wa taala memberikan segala sesuatunya kepada Rasulnya SAW sampai beliau mendapatkan keridhaan? Ketika di akhirat, ya, ketika di akhirat. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, ya, di sini ada pelajaran penting, ya, sekali lagi yang mungkin saya garis bawahi, bahwa keadaan apapun yang kita alami, ya, dan itu tidak sesuai dengan harapan kita, maka bukan berarti apa? Allah sedang apa? Membenci kita. Sayang. Karena boleh jadi ada hikmah, kita nggak ngerti. Ya, sakitnya seperti ini boleh jadi karena memang Allah ingin menghindarkan kita keadaan yang lebih buruk dari apa yang Dia timpakan kepada kita. Ini husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau di urusan dunia, ya tadi kadang senang, kadang sedih, susah, ya kadang mudah, kadang lapang, kadang sempit, ya. Selalu berubah keadaan ini. Tapi kita sebagai seorang mukmin, apapun keadaan kita, ya tentunya kita pandang itu sebagai sebuah kebaikan, ya, sebagai sebuah kebaikan. Dengan apa? Dengan keimanan kita bahwa Allah, kalau kita mendapatkan nikmat, ya kita bersyukur, maka kita dapat pahala. Kalau kita dapat musibah, kita bersabar, kita juga dapat pahala, seperti itu. Dan di akhirat sajalah kita baru bersenang-senang, gak ada susahnya, gak ada capeknya, santai-santai menikmati segala yang Allah berikan. Ya, jadi di sini mana apa? Kenapa akhirat itu lebih baik daripada dunia? Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sampai beliau ridha, puas, ya, dan betul-betul apa? Merasa ya nyaman gitu. Ya.
puas, ya, ada lagi katanya, pokoknya puas. Nah ini tentunya masih berkenaan dengan sesuatu di masa depan. Nah sekarang sedikit lagi jemaah supaya agak lengkap ya. Jadi ada gambaran tentang masa depan, ada gambaran tentang masa lalu, gitu. Kalau tadi kan apa? Akhirat itu lebih baik bagimu. Ini masa depan. Ada gambaran tentang masa lalu. Ya, masa lalu di belakang yang sudah dilewati, yaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Ia berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di masa lalu. Dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Alam yajidka yatiman fa'awa. Ya. Bukankah Ia telah mendapatimu dalam keadaan yatim, kemudian Ia memudahkanmu mendapatkan apa? Pengasuh. Ya. Ketika ya ibunya meninggal, dia diasuh oleh kakeknya, kakeknya meninggal diasuh oleh mamanya, nggak terlantar, ya, nggak terlantar. Ini nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW di masa lalu. Kemudian nikmat berikutnya apa? Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu dalam keadaan dhal. Dhal itu artinya bisa sesat di sini, tapi bukan beliau melakukan kesyirikan, tidak. Beliau diselamatkan oleh Allah sehingga tidak sampai melakukan hal-hal yang buruk, yang perbuatan-perbuatan dosa besar. Ya. Di sini dhal, sesat, maknanya tidak mengetahui apa itu Al-Quran, apa itu wahyu, apa itu iman, tidak paham. Maka kemudian Allah memberikan hidayah berupa wahyu. Itu juga sudah lewat. Kemudian terakhir, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Kemudian dia mendapatimu dalam keadaan fakir, lalu dia memberimu kecukupan. Ya, memberimu kecukupan. Di antaranya maknanya adalah dengan beliau menikah dengan Khadijah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala cukupkan beliau urusan harta beliau. Nah, tiga nikmat ini jamaah sekalian Allah. Ya, tiga nikmat ini ada di masa lalu. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Kalau dari belakang kita namanya apa? Dorong. Nah ini yang saya maksud. Jadi ada mana-mana ayat yang membuat kita tertarik, ya, untuk ingat akhirat. Ada ayat-ayat yang mengandung makna yang membuat kita terdorong. Terdorong untuk apa? Tertarik untuk apa? Untuk beramal saleh, untuk beribadah, untuk melakukan ketaatan. Makanya nanti setelahnya ada ayat apa? Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, adapun orang yatim jangan dizalimi, jangan direndahkan. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang yang minta ilmu ataupun minta harta, jangan dihardik, jangan dibentak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmatmu maka ceritakan. Ya, ceritakan bahwa ini adalah dari Allah, bukan dari jerih payah saya, ya, seperti itu. Jadi ini bagian tiga ayat terakhir ini berisi larangan dan perintah, dua larangan dan satu perintah. Setelah disebutkan daya tariknya, ya, ini bisa dipahami aja, Pak. Jadi setelah disebutkan ada daya tarik untuk selalu ingat akhirat, kemudian ada daya dorong diingatkan dengan nikmat-nikmat di masa lalu, maka Allah berikan perintah. Jangan hadik anak yatim. Jangan bentak orang yang minta-minta. Adapun nikmat yang disebutkan, ya, banyak disebutkan apa nikmat-nikmat Allah. Ini perintah, ya, ada dan larangannya. Nah, ini jamaah sekalian Allah, yang bisa kita bahas ini sudah jam lebih ya 8.15. Barakallahu fikum. Ya, dan ada pertanyaan. Monggo silakan Pak. Biasanya kalau kosan itu kasroh. Betul. Di waktu hak. Jadi wah, ini pelajaran bahasa Arab. Itu sebenarnya kasrah Pak, tapi nggak ketahuan, nggak kelihatan. Jadi namanya kayak misalkan wal-laili, ya kan? Wal-laili idza saja. Jadi kan setelah wa al-laili, itu kan kasrah, bukan al-lailu. Nah, wadduha itu sebenarnya juga kasrah, tapi karena ada namanya alif maksurah, ya.
itu nggak dibaca wadduhai, enggak, tapi wadduha, karena memang nggak bisa diucap wadduhai, nggak bisa. Orang Arab tuh ya namanya alif itu bukan iya, ya. Jadi tulisannya begini, itu kalau nggak ada titiknya itu sebenarnya alif. Orang bilang alif bengkok, ya. Itu betul isim maksur, jadi kasrohnya tidak kelihatan. Jadi dengan kasroh muqaddarah bahasanya. Jadi pelajaran iqra. Barakallahu fiik. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Iya, monggo. Surat Baqarah ini turunnya di Mekah atau Masya Allah, ini sudah kenal pelajaran Makkiyah dan Madaniyah. Ini termasuk surat Makkiyah, Pak. Oke, surat Makkiyah ya di Mekah, ya jadi memang turun sebelum hijrah. Ada lagi? Cukup? Ya, barakallahu fikum. Insyaallah pertemuan yang akan datang nanti kita akan petik beberapa pelajaran ya dari surat Ad-Duha ini. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.